Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di video ini, saya Budi Firmansyah adalah seorang mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan bahwa metode pengajaran atau bagaimana metode pengajaran yang akan kami atau saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang 5 perspektif pengajaran. Ya. Dalam 5 perspektif pengajaran ini, bahwa ada 5 poin, yakni transmisi, kemudian magang, perkembangan, memelihara, serta reformasi sosial. Dari 5 perspektif pengajaran ini, bahwa transmisi bagaimana menyampaikan konten yang efektif dengan menggunakan pendekatan secara objektivis. Kemudian yang kedua, memodelkan cara melakukan pembelajaran di bawah pengawasan. Kemudian yang ketiga, perkembangan, yakni membutuhkan cara berpikir atau menggunakan metode konstruktivis atau kognitivis. Keempat, bagaimana memfasilitasi atau prinsip dasar konektivis. Dan yang kelima adalah reformasi sosial, yakni mencari masyarakat yang lebih baik. Dari 5 perspektif pengajaran ini, kita akan membahas bagaimana asal-usul desain ruang kelas. Next dulu. Nah, secara literatur yang dibaca berdasarkan sumber yang digunakan dalam video ini adalah bersumber dari Teaching in Digital Age yang ditulis oleh Tony Bates, bahwa asal-usul model desain ruang kelas ini, yakni sekolah perguruan tinggi atau universitas di kota besar yang diatur berdasarkan stratifikasi usia, pertemuan pelajar dalam kelompok, dan unit waktu yang diatur secara cocok untuk masyarakat industri, maka mengakibatkan desain pembelajaran ini menggunakan ruang kelas karena memang didominasi oleh pabrik yang sebagian besar tetap menjadi model desain standar pada saat itu. Kemudian secara poin bahwa asal-usul model desain ruang kelas ini, yakni secara industrialisasi, masyarakat yang menyediakan model-model untuk mengorganisir kerja dan buruh seperti pabrik dan produksi massal. Kemudian adanya perpindahan orang dari pekerjaan ke komunitas, pedesaan ke perkotaan dengan meningkatkan kepadatan yang menghasilkan institusi yang lebih besar. Kemudian adanya perpindahan ke pendidikan massal untuk memenuhi kebutuhan pengusaha industri dan berbagai kegiatan yang dikelola negara pada saat itu yang semakin besar dan kompleks menjadi seperti pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Adanya hak pilih, kemudian dari waktu ke waktu menuntut lebih banyak kesetaraan yang menghasilkan akses pendidikan ini lebih besar. Kemudian kaitan dengan poin yang selanjutnya, yakni kuliah transmitif, yakni belajar dengan mendengarkan. Secara definisi bahwa adanya sebuah penjelasan yang terus-menerus oleh si pembicara yang disampaikan kepada audiens, supaya audiens ini bisa mempelajari sesuatu, memahami sesuatu. Kemudian definisi khusus dari Blake di tahun 2000 ini bahwa ceramah adalah penjelasan yang kurang lebih terus-menerus oleh pembicara yang ingin agar audiens mempelajari sesuatu. Nah, ini adalah secara definisi. Kemudian kita bisa menyampaikan terkait dengan
kenapa adanya belajar dengan secara mendengarkan ini, misalnya secara asal-usul, bahwa setelah ditelusuri sejauh ini bahwa pada abad ke-13 sebagian besar buku sangat langka. Jadi mereka dibuat dengan susah payah dan diilustrasikan oleh para biarawan seringkali dan fragmen atau koleksi gulungan sebelumnya dan sangat langka gitu. Jadi adanya seorang pengajar kemudian menyampaikan secara lisan dengan tujuan bagaimana para audiens atau peserta didik pada saat ini bisa mempelajari apa yang disampaikan secara lisan oleh si pengajar pada saat itu. Lalu ketika format kuliah telah dipertanyakan selama bertahun-tahun, ada seorang Samuel Johnson pada tahun 1709 sampai 1784, lebih dari 200 tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwa orang-orang saat ini mendapat pendapat aneh bahwa segala sesuatu harus diajarkan dengan kuliah. Sekarang saya tidak dapat melihat bahwa kuliah dapat memberikan manfaat yang sama, baiknya dengan membaca buku-buku. Dari mana kuliah tersebut diambil? Kuliah dulunya berguru, tetapi sekarang ketika semua dapat membaca dan buku-buku sangat banyak, kuliah tidak diperlukan lagi. Nah ini kemudian memunculkan sebuah di sisi lain kita perlu mempertanyakan apakah kuliah transmitif masih merupakan sarana pengajaran yang paling tepat, mengingat semua perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan khususnya mengingat jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Lalu apakah masih efektif menggunakan metode ini? Ada dua, yakni kuliah sama efektifnya dengan metode lain untuk mentransmisikan informasi. Akibat wajar tentu saja adalah metode lain seperti video, membaca, belajar mandiri, atau bahkan mencari referensi-referensi secara digital. Kemudian kebanyakan kuliah tidak seefektif diskusi untuk mentransmisikan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Pada dasarnya, kuliah relatif tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan perilaku, gitu ya. Kemudian ada dua kesimpulan penting dari apa yang kita bahas dari sebelumnya, yakni bahwa untuk satu-satunya tujuan agar kuliah dapat efektif, transmisi informasi, bahwa kuliah ini diatur dalam kurun waktu, misalnya 50 menit perlu diatur dengan baik, dengan seringnya kesempatan untuk pertanyaan dan diskusi siswa, seperti Blake memberikan saran yang sangat baik tentang bagaimana melakukan ini dalam tulisan di bukunya yang pernah Blake tulis. Untuk semua kegiatan pembelajaran penting, seperti mengembangkan pemikiran kritis, pemahaman mendalam, dan penerapan pengetahuan jenis keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Dan apakah teknologi baru membuat kuliah lebih relevan misalnya? Selama bertahun-tahun, kita tentu menjadi bagian dalam perubahan-perubahan itu ya tentunya. Jadi jika metode podcast dengan video atau dengan ceramah, kita bisa melihat bahwa banyak audiens yang harus mempersiapkan atau bahkan diwajibkan menggunakan ponsel, tablet, atau laptop untuk keperluan belajar. Seperti mencari sumber, mengapa tidak membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan meminta mereka untuk melakukan riset secara online. Dan kemudian, apakah tidak ada peran kuliah di era digital? Nah, ini perlu kita secara literatur saya menyampaikan bahwa kuliah meskipun masih memiliki kegunaannya, salah satu contohnya adalah
kuliah perdana yang pernah kita semua ikuti, bahwa seorang profesor meriset, kemudian diangkat hasil risetnya dan disampaikan secara lisan. Kita sebagai audiens harus memahami betul apa yang dihasilkan dari riset tersebut. Dan dari situ kita bisa menerima bahwa ceramah menghasilkan beberapa alasan gitu ya. Pertama, ini adalah bagaimana kita bisa memahami apa yang disampaikan secara lisan dalam bentuk berbicara, dan kita audiens mendengarkan, menyimak dan sebagainya. Dan banyak sekali yang perlu kita pahami dari bagaimana kita melakukan perkuliahan secara ceramah. Kemudian mengapa kuliah masih menjadi bentuk utama penyampaian di bidang pendidikan? Pada kenyataannya di banyak bidang pendidikan kuliah telah diganti, gitu. Terutama di banyak sekolah dasar atau sekolah tingkat rendah. Kemudian ada yang disebut dengan skenario, bahwa kita bisa melihat banyak ahli lebih memilih tradisi pengajaran dan pembelajaran secara lisan karena meningkatkan status mereka sebagai ahli dan sumber pengetahuan. Bagaimana seorang pengajar ketika berada di ruang kelas, ya, kemudian mereka menyampaikan secara lisan kepada audiens, maka terlebih lagi seorang pengajar ini adalah ahli-ahlinya, ahli di bidang A, bidang B, bidang C, maka metode ini tentu menjadi sebuah metode yang nomor satu akhirnya, ya, yang dilakukan oleh para pengajar. Kemudian diberikan waktu misalnya 20 menit, 50 menit, bahkan 1 jam untuk mendengarkan ide-ide yang disampaikan oleh para pengajar, baik dari peneliti, profesi. Kemudian audiens ini tentu menjadi pendengar yang bisa mencatat beberapa poin-poin penting yang disampaikan, kemudian bisa langsung memahami apa yang disampaikan secara lisan. Lalu di masa depan bagaimana metode ini di era digital? Yaitu semuanya tergantung kepada seberapa jauh kita ingin melihat ke masa depan. Mengingat kelembaban atau dalam sistem, atau kelambanan dalam sistem, misalnya kita belum bisa melakukan itu perkuliahan digital secara efektif, bahwa perangkat yang harus diperlukan juga perlu yang lebih modern misalnya, maka metode-metode ini tentu masih bisa digunakan di era-era digital pada saat ini. Dan kita akan selanjutnya yakni kuliah interaktif, seminar, dan tutorial belajar dengan berbicara. Nah, secara teoritis bahwa belajar dengan berbicara ini kita bisa melihat bagaimana memotivasi untuk belajar, karena kita harus belajar lebih banyak tentang suatu topik. Siswa dengan pendekatan pembukaan untuk belajar lebih instrumental, kemudian kita bisa mengetahui minat mereka, terutama didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan nilai secara kelulusan gitu ya. Pada apa yang pernah ditulis oleh Marton dan Saljo di tahun 1997, bahwa sering secara intuitif diakui oleh instruktur antara pembelajaran bermakna dan hafalan, ya. Kemudian pembelajaran bermakna melibatkan pelajar melampaui menghafal dan pemahaman permukaan fakta, ide atau prinsip ke pemahaman yang lebih dalam tentang apa itu fakta, apa itu ide atau prinsip, berarti bagi si siswa gitu ya.
kuliah interaktif, kemudian di sisi lain lebih dalam pendekatan untuk pembelajaran ditemukan ketika ada fokus pada berpikir analisis atau kritis atau pemecahan masalah. Di kelas kita melakukan sebuah diskusi, misalnya. Kemudian adanya sebuah penilaian berdasarkan analisis, sintesis, kemudian perbandingan dan evaluasi. Secara khusus, permukaan pendekatan belajar lebih sering ditemukan ketika ada fokus pada transmisi informasi. Tes yang mengandalkan terutama pada memori, misalnya. Kurangnya interaktif dan diskusi. Nah, ini di uh, apa, Laurila ya, dan Harasim 2010, Laurilan di 2001 telah menekankan bahwa pengetahuan akademik menuntut siswa untuk bergerak terus-menerus dari konkret ke abstrak dan kembali lagi, dan untuk membangun atau pengetahuan berdasarkan kriteria akademik seperti logika, bukti, dan argumen. Nah, hal ini pada gilirannya membutuhkan kehadiran seorang guru yang kuat dalam lingkungan dialektika ini, di mana argumen dan diskusi dalam aturan dan kriteria disiplin mata pelajaran didorong dan dikembangkan oleh instruktur atau guru, gitu ya. Dan percakapan dan diskusi sangat penting jika ingin dicapai. Konstruktivis percaya bahwa pengetahuan terutama diperoleh melalui proses sosial yang diperlukan untuk memindahkan siswa melampaui pembelajaran permukaan ke tingkat pemahaman yang lebih dalam. Nah, pendekatan konstruktivis untuk belajar juga sangat menekankan pada jaringan pembelajar dengan semua peserta belajar melalui interaksi dan diskusi antara satu sama lain yang didorong baik oleh minat individu mereka sejauh mana minat ini terhubung dengan minat peserta yang lain, misalnya. Minat siswa A bagaimana bisa terhubung dengan minat siswa C, siswa E, dan selanjutnya. Dari kombinasi teori dan penelitian menunjukkan perlunya interaksi yang sangat sangat sering gitu antara siswa dan guru, kemudian antara siswa dengan siswa untuk melakukan pembelajaran yang dibutuhkan di era digital. Nah, interaksi ini biasanya berbentuk diskusi semi terstruktur. Kemudian memeriksa bagaimana pembelajaran semacam ini kita secara tradisional difasilitasi oleh seorang guru atau seorang pengajar. Dan ada yang disebut dengan seminar dan tutorial. Secara definisi bahwa seminar adalah pertemuan kelompok secara besar ataupun regional, kemudian tutorial, kita bisa memahami betul bahwa sesi satu-satunya antara guru dan siswa atau kelompok yang sangat kecil, 3 atau 4 siswa dan instruktur, di mana pelajar setidaknya sama aktifnya dalam diskusi dan presentasi ide-ide si seorang guru. Kemudian ada yang disebut dengan bagaimana seminar merupakan metode praktis dalam sistem pendidikan masif, atau apakah seminar merupakan metode praktis dalam sistem pendidikan masif. Masih banyak tentunya di lingkungan pengajaran yang ideal adalah kita duduk bersama-sama, kemudian menyampaikan sebuah gagasan dan menerima kritikan dan masukan terkait dengan fokus kita pada kegiatan tersebut, gitu ya. Dan yang kelima yakni belajar sambil melakukan. Nah, bahwa belajar sambil melakukan pentingnya magang sebagai metode pengajaran, misalnya. Belajar sambil melakukan adalah salah satu dari 5 pendekatan pengajaran yang disampaikan oleh
Fred. Kemudian Fred Bloom dan rekan-rekannya bahwa menetapkan keterampilan psikomotorik sebagai dominan ketika pembelajaran pada tahun 1956. Belajar sambil melakukan sangat umum dalam pengajaran keterampilan motorik, seperti bagaimana kita bisa belajar mengendarai sepeda atau bermain olahraga, tetapi contoh juga dapat ditemukan di beberapa sekolah, perguruan tinggi, bahkan pendidikan seperti praktik mengajar, kemudian studi laboratorium. Nah, ada beberapa pendekatan istilah yang berbeda dalam judul yang sangat luas ini, seperti pembelajaran pengalaman, pembelajaran kooperatif, kemudian pembelajaran petualangan, dan bagaimana pembelajaran secara magang. Secara definisi kita bisa memahami betul bahwa magang atau pendekatan dengan sambil melakukan adalah secara khusus memungkinkan siswa belajar sambil melakukan. Hal ini sering dikaitkan dengan pelatihan kejuruan, di mana misalnya seorang siswa ingin berwirausaha, maka dia harus melakukan usahanya, berwirausahanya itu yang lebih berpengalaman atau pekerja harian, ya. Kemudian mencoba mengikuti model, misalnya itu adalah belajar sambil melakukan. Kemudian pekerjaan harian, memberikan umpan balik, dan bentuk pemagangan seringkali merupakan model standar, ya, dan implisit untuk pengajaran di universitas, khususnya pelatihan, misalnya pelatihan instruktur, kemudian dan lain sebagainya, yang itu memang secara terpisah akan dibahas selanjutnya dari materi yang saya sampaikan melalui video ini. Fitur apa yang dimiliki oleh poin magang ini adalah penting untuk diingat bahwa magang bukanlah fenomena yang tidak terlihat. Ini memiliki elemen kunci cara tertentu untuk melihat pembelajaran. Seseorang bisa melakukan A ketika dia bisa dalam kesehariannya bisa melihat dekat dengan apa yang harus ia lakukan. Tetapi paling penting untuk diingat bahwa dalam perspektif ini seseorang tidak dapat belajar dari jauh, gitu ya. Sebaliknya, seseorang belajar di tengah keterlibatan untuk berpartisipasi dalam pusaran praktik asli yang otentik, dinamis, dan unik. Fred dan Johnson kemudian berpendapat bahwa magang beroperasi dalam situasi praktik yang sering tidak jelas dan bermasalah, ditandai dengan ketidakjelasan, ketidakpastian, dan keteraturan. Pembelajaran dalam praktik ini bukan sekedar learning to do atau pembelajaran aktif, tapi juga memerlukan pemahaman konteks di mana pembelajaran akan diterapkan secara baik. Kemudian bagaimana proses model magang di universitas, misalnya intelektual atau kognitif, agar berbeda karena bentuk pembelajaran ini kurang mudah diminati gitu, daripada pembelajaran keterampilan motorik atau manual yang sebelumnya Fred dan Johnson sampaikan. Kemudian tantangan utama model pemagangan di lingkungan universitas adalah tidak biasanya diterapkan secara sistematis. Harapannya bahwa guru muda atau baru akan secara otomatis belajar bagaimana mengajar hanya dengan mengamati profesor. Mengajar meningkatkan terlalu banyak kesempatan, misalnya. Lalu bagaimana magang di lingkungan pembelajaran secara online? Nah, model pengajaran ini bekerja baik dalam konteks tatap muka dan online, tetapi juga ada komponen online. Biasanya bekerja paling baik dalam format hybrid. Salah satu alasan mengapa beberapa institusi memindahkan lebih banyak materi secara online dalam program magang adalah karena elemen pembelajaran
kognitif banyak perdagangan dan profesi telah meningkat pesat karena perdagangan membutuhkan lebih banyak pembelajaran akademis atau komponen akademik dari pemagangan ini biasanya dapat ditangani dengan lebih baik secara online. Misalnya dalam contoh yang disampaikan dalam buku referensi ini, misalnya Vancouver Community College di Kanada menawarkan kursus semester 13 atau selama 13 minggu untuk magang perbaikan bodi mobil yang memberikan 10 minggu program online untuk pekerja yang tidak memenuhi syarat di seluruh provinsi pada saat itu, kemudian di industri atau bekerja di industri. PCC menggunakan pembelajaran online untuk bagaimana secara teoritis dari program ditambah sejumlah besar video-video praktik dan prosedur dalam perbaikan bodi mobil yang diproduksi secara sederhana. Nah, dari contoh itu, kemudian 3 minggu terakhir dari program ini mengharuskan siswa atau peserta didik yang mengikuti kursus 13 minggu ini untuk datang ke perguruan tinggi dan pelatihan langsung yang lebih spesifik. Mereka diuji dan mereka telah memperoleh keterampilan yang dikirim kembali untuk bekerja. Jadi sebelum mereka terjun langsung itu mereka diberikan secara intensif untuk terus-menerus mempelajari beberapa video-video yang telah dikirimkan. Dan dari proses ini tentu ada kelemahan dan ada kekuatan dan kelemahannya. Keuntungan dari model pengajaran magang dapat kita ringkas sebagai pengajaran dan pembelajaran dalam konteks yang kompleks ini dan sangat bervariasi. Memanfaatkan waktu para ahli secara efisien, kemudian memberikan pelajaran model tujuan yang jelas dan cita-cita yang dicita-citakan misalnya, kemudian membudayakan peserta didik dengan nilai dan norma pemagangan atau profesi. Di sisi lain ada beberapa keterbatasan, misalnya ini, tetapi dalam teori ini keterbatasan ini sangat serius dengan pendekatan magang misalnya. Sebagian besar pengetahuan master terlihat teknik dibangun perlahan di kegiatan yang sangat luas. Para ahli sering mengalami kesulitan dengan mengungkapkan secara sadar atau verbal skema dan pengetahuan yang telah mereka bangun dan terima begitu saja. Jadi membuat pelajar atau si peserta didik harus menebak atau memperkirakan apa yang diperlukan dari mereka untuk menjadi ahli itu sendiri. Kemudian para ahli juga seringkali sangat mengandalkan pemodelan dengan harapan bahwa peserta didik akan mengambil pengetahuan dan keterampilan hanya dengan menonton para ahli itu dalam bentuk video. Jelas ada jumlah peserta didik yang terbatas ya, yang dapat dikelola oleh seorang ahli. Mengingat bahwa para ahli itu sangat sendiri, maksudnya saya para ahli itu sendiri terlibat penuh dalam penerapan keahlian mereka. Ya. Kemudian ada program magang dalam pemagangan dan pekerjaan mengalami perubahan cepat di tempat kerja. Model magang tentu dapat memperlambat adaptasi atau perubahan dalam model kerja. Dan experience learning. Nah, ini adalah kita bisa mengatakan bahwa learning by doing. Dalam konteks ini ada sejumlah pendekatan atau istilah yang berbeda dalam sebelumnya, misalnya apa yang dipelajari, apa itu pembelajaran pengalaman. Ada banyak teori yang dikaitkan dalam buku ini, misalnya ada teori dari Simon Freires University bahwa experimental learning, yakni sebagai keterlibatan siswa yang strategis dan aktif dalam kesempatan untuk belajar memahami
belajar melalui memahami, melakukan, dan refleksi pada kegiatan tersebut yang memperdayakan mereka untuk menerapkan pengalaman secara teoritis mereka ke upaya praktik dalam banyak pengaturan di dalam dan luar lingkungan kelas. Model desain yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran pada konteks dunia nyata, termasuk laboratorium, kemudian pembelajaran berbasis masalah, berbasis kasus, berbasis proyek, inquiry, dan pembelajaran kooperatif, berbasis kerja atau komunitas. Bahwa fokus cara utama di mana experiential learning dapat dirancang dan disampaikan khususnya dalam penggunaan teknologi dan dengan cara membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Dan prinsip-prinsip desain inti, yakni pembelajaran implementasi berfokus pada pembelajaran yang merefleksikan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu untuk memperoleh wawasan konseptual serta keahlian praktis. Model pembelajaran pengalaman Kolb menyarankan ada empat tahapan prosesnya. Yang pertama adalah eksperimen aktif, pengalaman konkret, observasi reflektif, kemudian konseptual abstrak. Itu 4 poin. Jadi pembelajaran berdasarkan pengalaman atau learning by doing, ya ini bentuk utama pengajarannya adalah bagaimana seorang pengajar melibatkan peserta didik untuk melakukan sehingga mereka bisa memahami, oh ternyata ini adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Model apa yang dilakukan dengan model pengalaman ini? Ada banyak model tentunya yang berbeda untuk pelajaran pengalaman, tentang mereka juga memiliki banyak fitur yang sama. Yakni misalnya seperti pekerjaan laboratorium, bengkel, atau studio, memberikan siswa pengalaman langsung, mengembangkan keterampilan motoriknya, kemudian memberikan pemahaman, kemudian meningkatkan siswa menguji hipotesis, gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan misalnya pembelajaran berbasis masalah. Jadi bentuk paling awal dari pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang sistematis dikembangkan pada tahun 1969 oleh Howard Barrow dan rekan-rekannya di School of Medicine semester. Pada saat itu, misalnya mereka secara tradisional 5 langkah pertama akan dilakukan dalam tutorial kelas tatap muka kecil yang terdiri dari 20 sampai 25 siswa dengan langkah keenam membutuhkan studi untuk yang lebih baik, misalnya mengembangkan kurikulum pembelajaran berbasis masalah lengkap merupakan tantangan. Tentu ini adalah bagian kita semua untuk bagaimana bisa memberikan ada banyak variasi pada pembelajaran PBL murni dengan masalah yang ditetapkan secara konten lebih dibahas yang secara tradisional dan kuliah membaca sebelumnya. Dan disebut dengan pembelajaran berbasis kasus dengan pengajaran berbasis kasus, siswa mengembangkan keterampilan dalam berpikir, analisis, dan penilaian reflektif dengan membaca dan mendiskusikan skenario kehidupan nyata yang kompleks. Dan ada selanjutnya yakni konfigurasi lain tentu juga sangat memungkinkan tergantung pada persyaratan secara subjek ya. Disebut dengan pembelajaran berbasis ini adalah sebuah proyek-proyek yang mirip dengan pembelajaran berbasis kasus, tetapi cenderung lebih panjang dan cukup lebih luas atau cakupannya lebih luas dengan otonomi atau tanggung jawab siswa yang lebih besar dalam arti memilih subtopik, mengatur pekerjaan mereka dan memutuskan
metode apa yang akan mereka gunakan untuk melaksanakan proyek ini. Nah, proyek ini biasanya didasarkan pada masalah dunia nyata, misalnya memberikan siswa rasa tanggung jawab dan kepemilikan dalam kegiatan mereka belajar. Kemudian pembelajaran berbasis inquiry. Nah, mirip dengan atau yang disebut dengan tadi sebelumnya dengan pembelajaran berbasis proyek. Tetapi peran guru atau instruktur sedikit berbeda ya. Dalam pembelajaran berbasis proyek, instruktur memutuskan pertanyaan mendorong atau pertanyaan pendorong yang memainkan peran lebih aktif dalam membimbing siswa melalui proses tersebut. Dan dalam proses ini dapat dilihat bahwa tingkat penyediaan mengembangkan proses tes memberikan pelajaran yang berbasis menyediakan, telah mengajukan gitu ya. Dan ada lagi yang selanjutnya adalah experiential learning dalam lingkungan pembelajaran online misalnya. Mendukung experiential learning seringkali sangat kritis terhadap pembelajaran online. Oleh karena itu tidak mungkin untuk menanamkan pembelajaran dalam contoh dunia nyata. Namun sederhananya penyederhanaan yang berlebihan, tak ada konteks di mana pembelajaran online dapat digunakan dengan sangat efektif untuk mendukung atau mengembangkan pembelajaran pengalaman. Ya. Pembelajaran campuran atau terbalik, meskipun sesi kelompok untuk memulai proses dan untuk membawa masalah atau proyek ke kesimpulan, biasanya dilakukan di ruang-ruang kelas, di laboratorium, karena siswa akan semakin melakukan penelitian dan pengumpulan informasi dengan mengakses sumber-sumber itu secara online dengan menggunakan sumber multimedia, membuat laporan atau presentasi, dan dengan mengkolaborasikan secara online. Sepenuhnya online, instruktur menemukan bahwa pembelajaran pengalaman dapat diterapkan sepenuhnya secara online melalui kombinasi alat sinkron seperti konferensi web, alat asinkron lainnya, misalnya e-portofolio dan multimedia untuk pelaporan dan laboratorium jarak jauh misalnya. Untuk yang eksperimental, ada keadaan di mana tidak praktis ya. Simulator penerbangan lebih lama, misalnya. Instruktur juga akan menjadi lebih lama gitu. Nah, selanjutnya ya ini apakah kekuatan dan kelemahan model experimental learning ini, lalu bagaimana seorang mengevaluasi desain experimental learning. Nah, semuanya bergantung kepada posisi epistemologis seseorang. Konstruktivis sangat mendukung model pembelajaran pengalaman, sedangkan mereka yang memiliki posisi objektivis yang kuat biasanya sangat skeptis gitu terhadap efektivitas pendekatan ini. Namun pembelajaran berbasis masalah khususnya telah memberikan atau terbukti sangat populer di banyak institusi ya, dengan mengajarkan sains atau kedokteran, dan pembelajaran berbasis proyek juga banyak didominasi mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Ada bukti bahwa experimental learning ketika dirancang dengan benar sangat menarik bagi siswa untuk mengarah ke memori jangka panjang yang lebih baik. Seperti ada tadi PBL, kemudian IBL. Dan selanjutnya adalah model pembelajaran dan reformasi sosial dengan belajar perasaan, perspektif, pengasuhan atau pengasuhan secara perspektif. Ada penekanan kuat pada guru yang berfokus pada minat pelajar, pada berempati dengan bagaimana pelajar mendekati pembelajaran
mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan dan apa yang dipikirkan ketika mereka belajar, memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan mendukung dalam bentuk validasi konsensual pengalaman. Perspektif ini didorong oleh pengamatan bahwa orang belajar secara mandiri sejak usia sangat dini. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan bagi pelajar yang mendorong atau menghambat kecenderungan alami mereka untuk belajar, mengarahkan ke tugas-tugas belajar yang sesuai ditentukan oleh analisis kebutuhan si pelajar. Nah, perspektif reformasi sosial ini, Fred mengatakan bahwa guru memegang perspektif reformasi sosial adalah paling tertarik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan memandang pengajaran mereka sebagai kontribusi untuk tujuan ini. Nah, perspektif mereka unik karena didasarkan pada cita-cita yang dinyatakan secara eksplisit atau seperangkat prinsip yang terkait dengan visi tanaman atau yang lebih baik. Nah, kemudian sejarah dan bagaimana relevansinya bagi konektivisme. Perspektif tentang pengajaran ini kembali memiliki sejarah panjang tentunya ya. Ada James Jacques, kemudian Marcos Knowles, Paulo Freire, kemudian ada Ivan Illes. Ya, mereka adalah para ahli kemudian memberikan alasan-alasan mengapa perspektif pengusahaan di reformasi sosial tentang pengalaman penting adalah mereka mencerminkan banyak asumsi, keyakinan seputar konektivitas, gitu ya. Kemudian peran pembelajar dan guru, gitu ya. Dari semua perspektif pengajaran, kedua perspektif ini adalah perspektif yang bersifat pada pembelajaran dan kekuatan dan kelemahan dari kedua perspektif ini ada seperti biasa, sejumlah kelemahan dan dari dua perspektif pengajaran ini pada siswa misalnya, guru dalam pendekatan pengasuhan perlu mengadopsi pendekatan yang berdedikasi tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian seperti semua pendekatan pengajaran lainnya, perspektif pengasuhan didorong oleh sistem kepercayaan yang kuat yang belum tentu dimiliki oleh pendidik lain misalnya, atau oleh orang tua bahkan peserta didik dalam hal ini misalnya. Perspektif pengasuhan memerlukan mungkin paling padat karya dalam sebuah model pengajaran. Dan selanjutnya bagaimana semua itu bisa mengaitkan epistemologi teori pembelajaran dan metode pembelajaran. Pragmatismenya mengalahkan ideologi dalam pembelajaran. Meskipun sering ada hubungan langsung antara metode pengajaran, teori pembelajaran, dan posisi epistemologisnya ini tidak selalu seperti kasus ya, atau berarti kasus. Sangat menggoda untuk mencoba menyusun tabel dengan rapi, kemudian merumuskan sebuah masalahnya. Dan metode pengajaran tidak ditentukan oleh teknologi. Aplikasi teknologi seperti yang sekarang, misalnya dalam bentuk video, ceramah, dapat merefleksikan dengan tepat metode pengajaran tertentu atau pendekatan pembelajaran yang digunakan di kelas. Dan mengaitkan metode pengajaran dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital tentu memiliki tujuan utama dari semuanya ini, bahwa keterampilan konseptual seperti manajemen pengetahuan, berpikir kritis, analisis sistematis, pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, desain dan eksperimental, dan menentukan keterampilan pengembangan atau pribadi, pembelajaran mandiri, keterampilan komunikasi, etika, jaringan, tanggung jawab, dan kerja tim,
kemudian bagaimana kita bisa melakukan sebuah keterampilan secara digital, kemudian keterampilan manual dan praktis seperti pengoperasian mesin atau peralatan yang kita gunakan sebagai alat untuk prosedur semua itu. Dari poin penting yang perlu diperhatikan bagi kita sebagai seorang guru misalnya, kita harus mampu mengidentifikasi, mengenali keterampilan yang mereka harapkan untuk dikembangkan pada siswanya. Kemudian keterampilan ini seringkali tidak mudah dipisahkan, tetapi cenderung berbasis kontekstual dan seringkali terintegrasi gitu. Guru perlu mengidentifikasi metode konteks yang tepat yang akan memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan ini. Kemudian, bagaimana mengaitkan metode pengajaran itu tadi, bahwa siswa akan membutuhkan umpan balik dan intervensi dari guru dan siswa lain untuk memastikan tingkat kompetensi atau penguasaan yang tinggi dalam keterampilannya. Strategi penilaiannya perlu dikembangkan yang mengakui dan menghargai kompetensi siswa dan penguatan keterampilan tersebut. Maka tentu di era digital memilih metode pengajaran seperti seminar atau magang saja tidak cukup misalnya. Tidak mungkin bahwa suatu metode seperti ceramah transmitif atau seminar akan menyediakan lingkungan belajar yang cukup kaya untuk berbagai keterampilan, atau misalnya menyediakan lingkungan belajar yang keterampilan yang mencakup relevansi kontekstualnya misalnya. Nah, semuanya itu bisa kita simpulkan lebih dalam bahwa dari metode pengajaran yang disampaikan dalam video ini, tentu kita harus bisa memilih dan memilahnya yang kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.